Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu merasakan yang tidak pernah libur sedetik pun daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga sepatutnya kita selalu mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh daripada nikmat yang tidak pernah libur itu adalah detak jantung kita tidak pernah libur. Setiap detik bergerak. Itulah nikmat. Kalau libur 1 menit saja alias maut mati ya. Itu kalau jantungnya sudah tidak berdetak. Selawat serta salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan membacakan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bab niat dan ikhlas dalam Riyadhus Shalihin itu pada hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yazid Ma'ni bin Yazid bin al-Akhnas radhiyallahu an wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun qala kana abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjidi faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fa khasamtuhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'nu. Artinya dari Yazid, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas, ia ayahnya dan kakeknya termasuk golongan sahabat Rasulullah. Ia berkata, ayahku yaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk ia sedekahkan. Dinar-dinar itu, atau kalau sini rupiah-rupiah itu, ia letakkan di sisi seseorang di dalam masjid. Kemudian aku datang dan mengambilnya, lantas memberikan kepadanya ayahku. Maka ayahku berkata, demi Allah, bukan engkau yang ku kehendaki untuk sedekah itu. Maka hal tersebut pun aku adukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersabda, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid,
Sedangkan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Diriwayatkan oleh Bukhari. Jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan hadis ini adalah tentang seorang ayah yang menyerahkan dinar-dinarnya atau rupiah-rupiahnya kepada masjid. Kalau di sini kepada takmir, diserahkan kepada takmir. Kemudian oleh takmir dibungkus amplop, kemudian diletakkan di sisinya untuk dibagikan. Kemudian datanglah anaknya Ma'an ini, kemudian mengambil bagian. Setelah mengambilnya, lalu mendatangi ayahnya Yazid. Wahai ayahku, saya telah mengambil daripada uang yang Bapak berikan kepada masjid untuk dibagikan kepada jamaah atau kepada sahabat-sahabat yang lain. Lalu ayahnya mengatakan, demi Allah, saya meletakkan dinar atau uang itu tidak untuk kamu, tetapi adalah untuk orang-orang atau jamaah yang lain. Kemudian berita ini diadukan kepada Rasulullah. Jadi tanyanya langsung kepada Rasulullah, karena yang ahli dan orang yang membawa agama itu benar masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, saya ini memberikan uang kepada masjid untuk dibagikan kepada jamaahnya. Ternyata anak saya mengambil bagian itu, terus diberikan kepada saya. Bagaimana itu ya Rasul? Maka faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yazid, bahwa apa yang engkau niatkan itu adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sedekah. Sudah apa? Sesuai dengan niatmu sudah. Dan begitu juga Ma'an, itu adalah hak dari Ma'an itu, anaknya itu, untuk menerima bagian itu walaupun anaknya. Itu adalah haknya. Jadi anaknya itu halal, memang itu bagiannya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, jika ada anggota masjid sini, penjelasan singkatnya, memberikan sedekah kepada masjid beberapa rupiah, misalnya 10 juta atau 5 juta, supaya diberikan kepada sorotu kata kancana, tinglah itu anan punika mundut bagian. Maka anaknya itu tidak apa-apa, karena itu merupakan juga memiliki bagian. Ayahnya menyedekahkan ke anaknya itu sah atau boleh. Jadi orang tua memberikan rupiah, abri obeng ke anan, itu adalah sesuai dengan niatnya, merupakan sedekah. Di misalnya para orang sepo abri obeng kapotrana sa asekolah semuntuk, itu adalah sedekah itu.
Begitu juga sebaliknya, andai kata anaknya itu mendapatkan suatu beasiswa misalnya oleh jadi pemerintah, elong polong banyak diberikan kepada ayahnya, itu juga merupakan sedekah anaknya kepada orang tua. Jadi boleh orang tua itu bersedekah kepada anaknya selama anaknya itu masih membutuhkan. Tapi itu sudah merupakan sah sedekahnya diberikan kepada anaknya. Andai kata oleh anaknya itu umpoleh ke orang lain, itu tidak apa-apa. Jadi urusan kita sudah lepas, yang penting kita sedekah. Sama dengan zakat fitrah. Sampaikan menyerahkan zakat fitrah ke masjid, tompok sampai oleh pampul plastik, tergantung daripada panitia. Parengakin ke sair abain, tidak mengapa, kita sudah gugur kewajibannya, sudah bersedekah. Apakah diberikan kepada si A, si B, tergantung apa, terserah kepada panitia. Jadi itu dari mana penjelasan dari hadis itu. Jamaah yang berbahagia, jadi kesimpulannya hadis ini kita sudah gugur niatnya, yang penting sedekah. Ya, sedekah. Misalnya pertanase, barangnya kita saya rebahin ponase. Kita sudah memberikan sedekah, terserah kepada panitia, terserah kepada jamaah. Kipolan pas tak sarmo bedemo sona misalnya sokar laja beri nasejnya. Polan kok saya sedekah enggak boleh. Jadi semuanya terserah kepada, dan kita sedekahnya sudah sah. Jadi kepada siapapun kita ini sudah bersedekah, anaknya yang menerima itu sah, boleh kita bersedekah atau nyangwen potrana. Begitu juga anaknya bersedekah kepada ayahnya, itu boleh. Jadi sedekah itu kepada siapapun, terutama kepada keluarga dekatnya. Jadi urutannya muqarrabin, kepada sahabat kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudara yang dekat. Andai kata ada yang berhak sarah untuk menerima, diberikan itu, tidak usah jauh-jauh kita. Jadi seperti panitia sini yang dekat-dekat sudah mendapatkan sedekah, kepada setelah itu baru yang jauh-jauh. Dan memberikan sedekah itu tidak pandang bulu, ya, tak pandang orang. Misalnya apakah itu orang Muhammadiyah atau bukan, atau itu agamanya Islam atau bukan, berikan saja. Misalnya korban dagingnya, berikan saja sedekah itu. Mak bedecen wakana beriin menjenen miskin. Dulu kan pernah ada di sini orang Cina miskin itu, nyari enceman buku, enceman sengkeng dari tak andin pon masih ubu esare jagung, ngalaburuan, akilis dan lain sebagainya. Dulu ada di Wurgale itu. Jadi siapapun kita berikan, tidak pandang keturunan siapa, dari suku apa, itu tidak ada. Makanya Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu minta karya unta wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya berkenalan, kemudian kita menolong, membantu kepada siapapun. Itulah penjelasan luas daripada makna hadis yang ke-6 di dalam Riyadhus Shalihin ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.